Hai guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian dan fungsi dari drone multicopter atau drone yang memanfaatkan putaran baling-balingnya. Sebelum lanjut, saya perkenalkan diri. Nama saya Ferem Florentius, jurusan Teknik Pertanian dari kampus Insiper Yogyakarta. Nah, ini adalah komponen drone yang namanya Flight Controller. Nah, komponen ini berfungsi sebagai kompleks pengendali drone. Nah, komponen ini juga berfungsi untuk mengatur RPM motor agar menstabilkan drone dan menjaga ketinggian. Sementara fungsi utama dari Flight Controller untuk mengendalikan gerakan drone seperti mengoleng, belok ke kiri atau belok ke kanan, atau tinggi, rendah, dan sebagainya. Nah, drone ini pengendali lalu lintas udara seperti menerima perintah dari pilot atau kita yang mengaturnya. Nah, gitu. Selanjutnya ini adalah motor atau rotor. Nah, fungsi dari motor atau rotor ini untuk penggerak drone agar dapat terbang. Nah, motor ini mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik, yang motor ini akan menggerakkan baling-baling sehingga drone dapat terbang. Nah, selanjutnya Electronic Speed Controller. Nah, Electronic Speed Controller atau disingkat ESC merupakan perangkat yang berfungsi sebagai driver motor brushless. Nah, ini untuk mengatur kecepatan dan arah putaran. Nah, fungsi lain dari ESC ini adalah mengubah tegangan DC ke AC dan 3 fasa yang dilanjut ke motor. ESC ini terhubung langsung ke baterai dan flight controller melalui kabel yang terdiri dari sinyal dan ground. Komponen ini penting untuk drone. Kenapa penting? Ini karena untuk menjaga motor terhindar dari kerusakan. Nah, ini adalah baling-baling yang fungsinya untuk menerbangkan drone. Nah, seringkali baling-baling ini disebut sebagai sayap putar. Nah, alat ini bekerja dengan cara mengubah putaran menjadi gaya dorong untuk bergerak. Nah, gerakan baling-baling itu putarannya yang menghasil dapat berputar searah atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya ini adalah frame. Nah, frame ini merupakan bagian kerangka drone. Frame ini menjadi tulang atau penyongkong semua komponen serta tempat untuk menaruh semua komponen. Dengan adanya frame, komponen dapat terhubung dan terintegrasi dengan baik. Nah, tanpa adanya frame ini, komponen drone ini akan susah disatukan. Selanjutnya ini adalah radio, transmitter, dan receiver. Nah, fungsinya adalah sebagai pengendali drone yang dapat diberikan program sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah tempat yang biasanya kita untuk mengontrol, mengarahkan drone ini naik turun kiri kanan atau memfoto segala macam. Nah, inilah dia. Selanjutnya ini adalah baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber daya utama pada drone karena menjadi sumber tenaga. Pemakaiannya harus sesuai dengan persyaratan dan perhitungan sebelumnya. Hasil yang optimal dapat terlihat ketika penerbangan mencapai waktu maksimal. Nah, sebelum kita menerbangkan drone, kita harus mengecek baterai ini harus full. Apabila nggak full, nanti bisa jadi kehabisan baterai, drone akan tiba-tiba jatuh gitu. Komponen selanjutnya, nah ini adalah power distribution board. Nah, ini fungsinya untuk mendistribusikan daya pada drone dan memberikan jalur yang lebih rapi untuk menghubungkan baterai
dengan ECS. Nah, ini adalah kamera drone. Nah, fungsi utamanya untuk mengambil gambar dan pengamatan citra visual membutuhkan kamera. Nah, biasanya jenis kamera yang sering dipakai untuk drone biasanya bisa GoPro, mirrorless. Nah, kedua jenis ini sama-sama menghasilkan video atau gambar yang tinggi lah untuk dan cocok untuk fotografi, videografi jarak jauh. Nah, itu dia guys, sedikit yang saya jelaskan, yang saya tahu tentang drone, bagian-bagian drone, multicopter, atau drone yang memanfaatkan putaran baling-balingnya. Terima kasih.